Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kekuatan iman, kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Mudah-mudahan dengan kesempatan itu kita dapat mempergunakan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan, memberikan bimbingan sehingga kita terus dan terus berada di dalam jalan yang ditunjukkan. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tentang Isra Mi'raj secara sederhana. Di dalam firman Allah ayat 1 dari surat Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Dia Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekitarnya. Kami tidak memperlihatkan dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pemirsa yang berbahagia, sebelum Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersedih. Nabi merasa sedih karena beliau ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib, seorang paman yang membela dari gangguan orang Quraisy. Kemudian disusul istri tercintanya Sayyidah Khadijah, yang begitu menyemangati Nabi, tempat berunding dan juga hartanya rela untuk perjuangan suaminya. Kedua-duanya meninggal dunia dalam waktu yang sama. Setelah Abu Thalib disusul Khadijah. Tentu Nabi Muhammad SAW sangat bersedih, sehingga tahun itu dinamakan tahun duka cita
atau Amul Husni. Nah, di saat itulah Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah. Beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Isra adalah suatu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, ini yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita main logika, maka tidak akan menemukan, karena itu kecepatannya kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Apalagi kejadian Isra Mi'raj itu hanya sekali, tidak dapat diulang-ulang, diteliti kembali tidak dapat. Biasanya penelitian itu kan berulang-ulang sampai pas, sampai benar. Ini tidak dapat diteliti dan memang kejadian Isra Mi'raj itu tidak dapat dijangkau oleh akal. Hanya imanlah yang berbicara. Oleh karena itu, orang yang beriman sangat percaya kepada Isra Mi'raj Nabi. Bahkan Abu Bakar itu mempercayai kalau Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu di atas Isra Mi'raj. Ajaibnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, kita percaya. Dan kita dapat mengambil hikmah bahwa keimanan kita itu sangat berharga sekali. Sangat tinggi nilainya yang perlu kita suburkan. Nah, di dalam Isra Mi'raj itu, yang paling terkenal, yang paling kita ingat, itu adalah Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu. Yang asalnya diperintahkan 50 kali. Bukan 10, 50 kali. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas saran Nabi Musa agar minta keringanan sampai 5 kali. Nabi malu sudah tidak ingin minta lagi. Nah, disinilah pemirsa yang berbahagia. Oleh Nabi yang paling penting, yang paling kita ingat adalah sholat. Dan sholat ini merupakan ibadah yang paling istimewa. Ada sholat wajib, ada sholat sunat. Bahkan yang pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatnya, bukan yang lain. Oleh karena itu, seorang mukmin sudah sepantasnya memperhatikan sholat. Jangan sampai tidak melakukan sholat. Dan ternyata jamaah yang berbahagia, sholat ini merupakan sarana berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang paling tepat mengingat Allah dengan sholat. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau kita sudah menegakkan sholat, terbiasa sholat 5 waktu, apalagi ditambah sholat sunat rawatib atau sunat nawafil, itu berarti kita telah ingat kepada Allah. Dan dari ingat kita kepada Allah itu, perasaan merasa dilihat oleh Allah, perasaan merasa dipantau oleh Allah itu akan menimbulkan akibat baik bagi kita. Maka dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah terangkan, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang jahat dan yang kotor-kotor. Artinya apa? Jika kita seorang mukmin telah menegakkan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat hikmah yang luar biasa. Kita tidak akan mudah untuk berbuat yang jahat. Kita tidak akan mudah berbuat yang batil, yang kotor. Tetapi kita akan menjauh dari segala kejelekan, dari segala kejahatan. Bagaimana kalau kita seandainya sudah sholat, kok masih ada saja perbuatan kita yang khilaf, ada kesalahan, ada kejahatan? Kita ingat bahwa kita hidup ini banyak godaan. Yang pertama dari hawa nafsu, yang kedua dari setan, yang ketiga budaya atau sifat munafik, yang keempat adalah budaya kafir. Itulah yang membuat sholat kita buyar kalau kita ikuti. Nah, gangguan-gangguan ini menyadarkan kita agar kita terus dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholat yang kita lakukan itu betul-betul memiliki pengaruh positif di dalam kehidupan kita. Kita akan memperbaiki diri, berbaik-baik kepada Allah, dan kita berbaik-baik kepada semua manusia. Jika kita salah, tentu akan timbul refleksi untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, jadi andaikan masih ada itu kita istighfar, kita mohon kepada Allah perlindungan, pertolongan kepada Allah. Kita mohon ampun apabila kita sudah melakukan sholat kok masih berbuat dosa. Kita minta ampun, kita memohon perlindungan. Insya Allah dengan cara tobat dan istighfar, apa yang kita lakukan itu akan diampuni kesalahan yang telah kita lakukan. Oleh karena itulah kita tidak boleh berputus asa. Jika sudah melakukan ibadah kemudian masih ada dosa, tetap yang jelas kita terus merasakan seandainya ada kesalahan, kita terus istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dengan Isra Mi'raj ini akan mempertajam kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat yang kita lakukan, dan kita tidak ingin meninggalkan sholat itu, dan kita akhirnya rajin menunaikan sholat. Barangkali itu kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.